Konon katanya satanik sudah ada di tanah Bali. Mari kita pertahankan tanah Bali. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman spiritual, para sepuh, panitia guru yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan. Hari ini bulan sangat terang sekali, sangat-sangat terang. Tetapi di dalam sinar-sinar itu ada yang mengganjal pikiran saya, ada yang membuat saya jengah di sini. Kemarin saya sempat membuat konten tentang satanik. Nah, kemudian telepon saya berdering. Sebuah telepon. Di sana ada seseorang yang masuk, tetapi bukan orang luar negeri. Saya rasa itulah orang kita. Mereka mengancam, mereka akan datang ke tempat saya. Mereka ingin datang ke Bali. Mereka mengancam tentang tanah Bali. Kemarin saya sempat lihat kontennya Bang Mongon. Nah, apa kata beliau? Nah, ini dia. Itu yang gue prediksikan kemarin di YouTube gue, bahwa 2023 until ujung 2024 itu akan kita berhadapan dengan sakit yang berhubungan dengan las. 2025 ke atas, penyakit yang akan kita derita adalah mayoritas penyakit bukan karena sakit, tetapi karena buatan. Ini sakit buatan, menghilangkan manusia hanya dengan jentikan jari. Nah, itu dia. Beliau mengatakan bahwa satanik, aliran sesat, mereka akan membuat satu agenda 2025. Mereka akan membuat penyakit di dunia ini, akan membasmi manusia yang ada di dunia ini. Sangat munafik di sini. Di sini saya merasa jengah sekali, sangat jengah tentang adanya orang-orang seperti itu. Nah, ternyata setelah saya pelajari dan kemudian saya membuka Google di sana, ternyata betul di luar negeri ada gereja yang mendatangkan orang-orang sepaham dengan mereka. Tetapi itu bukan gereja, adalah kuil satanik. Karena di sana serba kebalik. Di sana semua dibalikkan. Bintang sebagai lambang mereka. Nah, kemudian salib itu dibalikkan. Jadi mereka ingin menggagalkan orang-orang Kristen yang menjalankan agamanya. Mereka ingin menggagalkan, sahabat. Mereka tidak mau ajaran-ajaran Kristen ada di dunia ini. Kemudian bukan ajaran Kristen saja, semua agama mau dibasmi oleh mereka. Ternyata mereka adalah orang yang tidak
saya bilang begitu? Karena mereka mengadopsi sihir-sihir, mengadopsi kekuatan-kekuatan magic. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang sangat terhina di sini, sangat terhina. Kemudian saya melihat di sana ada perjamuan. Mereka mendatangkan orang-orang yang sepaham dan bahkan mempengaruhi orang-orang untuk datang ke tempatnya dia. Tidak segan-segan. Di dalam buku itu, di dalam Google dikatakan, di dalam catatan itu dikatakan bahwa setiap pertemuan, setiap ada jamuan di sana, mereka akan dikasih bayaran 500.000. Ternyata di Indonesia, menurut Bang Mongol, di Indonesia pun juga banyak penyembah setan. Bahkan Mongol juga menyebutkan jika ada lokal satanik Indonesia dan aliran sesat gereja setan ada di wilayah Pondok Indah, Tanah Abang, dan Kelapa Gading. Mongol belak-belakan mengungkapkan beberapa hal yang pernah ia alami dalam menjabat sebagai pimpinan gereja setan di Asia dan lokal satanik di Indonesia. Mongol mengakui ia ikut satu komunitas namanya Church of Satan. Kuil satanik di Jakarta banyak, di Tanah Abang katanya, di mana lagi katanya, banyak sekali kuil-kuil satanik yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin di telepon dia bilang bahkan datang ke Bali katanya. Saya tidak gentar mereka akan datang ke Bali, karena saya percaya orang-orang Bali, mereka penekun spiritual Bali, baik itu yang namanya Balian, baik namanya orang-orang yang mempelajari tentang kanuragan, dan bahkan mereka akan menjaga Bali. Teman-teman kita yang dari Bali tentu akan menjaga Bali. Tidak akan mungkin satanik biarkan begitu saja, walaupun di sisi lain dia mengancam tentang tanah Bali. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, di sini kami sebagai orang-orang Bali, antara agama, antara kebudayaan, antara manusianya, kemudian religius, sangat erat sekali dengan magic yang ada di Bali, liak yang ada di Bali. Karena kami di Bali, walaupun ada magic, walaupun ada pengeliakan, tetap dia itu akan menjadi dasar bersinergi dengan kehidupan beragama, baik dan buruk. Saya yakin orang-orang Bali, orang-orang yang tumbuh di tanah Bali, dia akan membiarkan tanah Bali dikotori oleh satanik itu, dikotori. Kemarin saya sebenarnya tidak mau mengangkat topik masalah satanik, karena orang datang pada waktu itu orang Indonesia ya, tetapi bukan orang Bali. Mereka datang ke tempat saya, mereka ingin membuka semua apa yang terjadi pada dirinya. Hanya saya ruat di sana, termasuk orang bule. All your black magic come out. Okay. Now. Dia datang ke tempat saya mengatakan bahwa dia kena sebuah magic aliran satanik. Di sana dia ingin jauh dari satanik, tidak mau dengan satanik, dan dia selalu terbelenggu, dia selalu kebayang-bayang oleh pertemuan-pertemuan yang akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, di sini walaupun kita dibayar dengan 500.000 setiap kali pertemuan, saya harap
jangan lakukan itu. Karena uang 500.000 itu akan bersifat instan sementara, tetapi kalau sudah kalian masuk ke alam satanik, sudah tidak ada 500.000 lagi. Di sana mindset Anda sudah terbalik, di sana akan terus mengikuti satanik itu sendiri dan menyebarkan satanik itu sendiri, bahkan bisa menghancurkan manusia itu sendiri. Tidak lebih dari zombie. Nah, kalau kita melihat di film-film, kita lihat zombie, dia akan memakan darah, dia akan menyebarkan semua aliran-aliran sesat setan yang telah membuat dia menjadi manusia zombie. Saya rasa itu juga terjadi pada satanik. Satanik sangatlah sesat sekali, aliran yang sangat sesat, sahabat. Nah, bagaimana dengan fenomena magic, leak dan sebagainya yang ada di Bali? Apa sih tujuannya? Mempelajari ilmu peleakan kemudian jero diestafetkan oleh Dadong Jero kepada Jero untuk melanjutkan gegelaran Dadong Jero itu. Apa sih tujuannya yang sebenarnya? Begini Mangku, tujuan tiang belajar pengliaan mungkin nanti tiang akan moksa. Begitu tujuannya Mangku, mempelajari pengliaan. Tentu adalah sangat positif. Karena di sini saya bilang banyak yang menyelah dan bertanya. Katanya kalau orang bisa melihat yang katanya mendapatkan tempat yang mulia atau moksa, ya itu memang tujuan leak yang sesungguhnya, bukan leak yang aji ugi atau apapun bentuknya yang ke kiri, bukan. Karena di Hindu, di Bali umumnya tujuan agama Hindu adalah moksaratam jagaditam yoco iki dharma. Jadi orang-orang yang menjalankan dharma, orang-orang yang menjalankan tentang bakti kita pada Tuhan Yang Maha Esa, tujuannya lah moksa. Jadi mereka langsung ke alam surga. Tetapi itu tujuan. Mungkin dahulu ada yang namanya moksa. Pendahulu kita, pengelisir kita, para sepuh kita yang mungkin bisa menuju ke alam moksa. Tapi sekarang belum pernah saya dengar ada orang yang menuju moksa. Nah, termasuk juga leak itu sendiri. Leak tidak akan mungkin dia tuh menuju ke alam moksa. Itu baru tujuan mereka alam moksa. Tetapi untuk menuju ke sana sangatlah sulit. Konon katanya satanik sudah ada di tanah Bali. Mari kita pertahankan tanah Bali. Cukup malam ini saya berbagi. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi. Santi.